maka saya sakit hati. Saya balaskan sakit hati saya di tahun 2024. Aku akan mencari santri yang sekarang DPR RI. Dia mesti mau jadi gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudara saya? Sehat? Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah insyaallah. Amin. Dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal diriwayatkan bahwa ketika selesai majlis ilmu, majlis zikir, kata malaikat, qumu maghfuran lakum, kalian berdiri dalam keadaan dosa-dosa kalian lepas, habis, hangus, hapus semuanya insyaallah. Pulang kita dari sini bersih dari dosa-dosa insyaallah. Yang hapus itu dosa, bukan utang. Insyaallah yang ada utang piutang juga ditolong lepas dari utang. Banyak juga yang berutang. Ini saya tengok handphone udah menyala. Nah, bagi yang ada handphone senternya tolong dihidupkan. Kita mau bersolawat. Drone tolong naikkan. Kita mau ambil gambar. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin billah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Dah cukup dah. Yang lama-lama basah ketiak. Mudah-mudahan yang bersolawat diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang bersolawat mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang bersolawat duduk di surga dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Saya pulang dari Maroko 2008. Diundang ke hotel samping Masjid Agung An-Nur menjadi juri musabaqah qiraatul kutub, baca lomba kitab kuning. Sampai di sana ada satu peserta pakai kain sarung, sarungnya lusuh, pakai baju koko lusuh, tak bersetrika, pakai peci aslinya hitam, warnanya sudah mulai kuning. Mata peserta yang lain menengok. Saya pun saking terkesannya ingat sampai sekarang. Pas ditanya, dari mana kamu peserta baca qiraatul kutub? Apa jawab dia? Saya dari Indragiri Hilir. Tunggu dulu. Orangnya mau tepuk tangan aja. Rupanya pas pengumuman
dari 12 kabupaten kota Seriau, dari mulai Bagan Syapiapi sampai ke Tembilahan, yang juara 1 baca kitab paling hebat di Riau adalah anak Indragiri Hilir. Apa yang ada di kepala Ustadz Somad waktu menengok anak kecil baca kitab hebat? Saya ingin anak ini berangkat ke Mesir. Saya ingin anak ini S2. Saya ingin anak ini alumni Timur Tengah. Tapi apa mau dikata? Saya tak ada jabatan. Saya tak ada kenal orang. Saya baru pulang. Maka saya berpikir dalam hati, nanti di masa akan datang, anak-anak yang berprestasi, yang hafal Quran, yang baca kitabnya mantap, dikirim ke Al-Azhar Kairo. Setuju? Macam mana kita mau mengirim kalau gubernurnya kita nggak kenal? Betul? Maka saya berpikir, namaku Abdul Somad, aku mesti mencari gubernur yang namanya Abdul Wahid. Karena kalau kami sesama Abdul ini mudah komunikasi. Karena kami ini anggota, ibu ada yang nama suaminya Abdul. Subhanahu wa ta'ala. Saya berangkat ke Mesir 5 September 1998. Anak Indonesia dari Sabang sampai Papua yang berangkat ke Mesir dapat beasiswa Al-Azhar hanya 100 orang dari seluruh Indonesia, dan yang 100 orang itu adalah Abdul, bukan kacang-kacang. Kaleng-kaleng, kaleng kacang terserah. Berangkatlah kami ke Mesir lewat Jakarta, pesawat Royal Jordan Airlines. Turun sampai di Kairo dengan gagahnya pakai jas, pakai dasi. Begitu sampai di Wisma Nusantara, ditanya sama kakak-kakak kelas, mahasiswa baru ya? Of course. Naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Kata mereka, itulah tiket yang paling murah. Kenapa beli tiket yang paling murah? Karena ketika itu krisis moneter, dolar yang sebelumnya 2.000 melambung menjadi 17.000. Anak Indonesia yang berangkat 100 orang, yang sanggup diberangkatkan orang tua hanya 74 orang. Dan yang berangkat itu salah satunya Abdul Somad berangkat ke Mesir. Maka saya waktu mau berangkat itu dolar sedang melambung, maka saya membuat proposal mengirim ke bupati, ke gubernur. Alhamdulillah satu pun tak ada yang membalas. Maka saya sakit hati. Saya balaskan sakit hati saya di tahun 2024. Aku akan mencari santri yang sekarang DPR RI. Dia mesti mau jadi gubernur. Kalau Bang Abdul Wahid mau calon gubernur, aku akan kampanye keliling Riau. Tadi pagi saya landing dari Batam, semalam dari Natuna, turun ke Batam jam 9 pagi tadi, langsung kami ke kemana tadi Bang Wahid? Ke Teluk Meranti. Habis dari Teluk Meranti langsung ke Air Mole. Dari Air Mole sampai pula kami jam 9 di sini. Itu kalau saya tengok, saya intip kilometer tadi 140, 150. Ini 2 gendangnya nih. Kalau tak ke Tembilahan, ke alam barzakh. Sampai kami kemari berkat doa Bapak Ibu semua. Kenapa Ustadz peduli kepada Gubernur Riau?
karena aku dulu berangkat tidak ada yang menolong. Aku tidak mau adik-adikku anak pesantren mengalami nasib seperti Abdul. Jangan nasibnya macam aku. Hidup ini berat, biar aku aja. Adik-adikku nanti mereka dengan mudahnya akan datang menghadap ke Abdul. Jangan kaku lagi. Abdul Wahid. Kenapa Bang Abdul Wahid peduli kepada alumni Timur Tengah, peduli belajar agama? Karena dia alumni Canduang, dia alumni pesantren, habis itu masuk ke UIN, Fakultas Tarbiyah. Anak-anak muda yang kalian disepelekan karena sekolah agama, yang kalian dihina karena kalian SAG, kalau calon menantu SH, welcome. Kalau calon menantu SE, good morning. Kalau menantunya sarjana politik, SIP, sit down please. Tapi kalau calon menantu sarjana agama, tutup pintu. Nih Bang Abdul Wahid, tamat pesantren, alumni Candung, alumni UIN, Fakultas Tarbiyah, bisa jadi anggota DPR RI dan bisa menjadi gubernur Riau insya Allah. Mau ibu memilih Bang Abdul Wahid? Marah istrinya katanya. Memilih jadi gubernur bukan jadi laki. Orang ini mancing-mancing aja pula. Mau bapak memilih Bang Abdul Wahid? Kalau ibu membeli ember merendam sepatu, 27 November untuk gubernur cucu nomor. Untuk bupati? Jangan kalian salah cucu. Oh, of course. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kalau mau tenang, kalau mau nyaman, kalau mau tidak ada masalah, ceramah, gak usah singgung-singgung politik. Tengoklah orang membuli saya, mengejek saya di internet, saya tak peduli. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Betul? Makin diejek, makin saya gas. Gaspol guys. Nah, sampai kapan lah Ustadz berkeliling-keliling ini? Sampai TPS tutup. Tanggal 27 November, hari Rabu, TPS tutup, tak usah bercakap lagi. La haula wala quwata illa billah. Selama TPS masih terbuka, ajak kawan, jiran, sahabat, tetangga. Ibu siap mengajak bapak, Bang, pilih gubernur nomor 1. Kalau tidak, bapak siap mengajak bini. Ketahuan kali kalian takut sama bini. Kalau bapak makan kuini, jangan disipak pakai kaki. Kalau bapak tak berani mengajak bini, berhenti jadi laki. Kalian yang ketawa yang anak lajang, enak lah kalian belum berbini. Biar agak sejuk hati sedikit, bawa bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika.
Sayyidina Muhammad. Saya jarang datang ke Tembilahan ini kan. Jarang kan. Paling dalam setahun sekali saya datang. Kenapa Ustaz jarang kemari? Asal datang saya kemari beguncang otak saya. Ini selama dalam perjalanan dari beguncang kepala. Ini tak jelas nih kalau saya nengok kemari nih. Jangan ibu curiga, nggak jelas nih mana yang anak gadis, mana nenek goyang sekarang. Kemana saya mau mengadukan jalan ini? Kemana mau saya adukan? Saya hanya bisa mengadu kepada Allah. Saya bukan pejabat, saya tak dekat dengan pejabat, tapi saya berpikir macam mana aku bisa mengaspal jalan ke Tembilahan ini. Caranya adalah aku mesti mencari anak muda yang peduli kepada jalan Tembilahan. Maka mesti dicari orang Indragiri. Dapatlah anak muda yang ganteng ini, namanya Abdul. Apa pula Abdul Somad? Orang ini mau nyari gara-gara aja. Anak muda, tidak pakai narkoba, tidak pacaran, orangnya setia, ganteng pula. Kalau Tuhan menangkap banteng, banteng ditambat di atas batu. Bang Abdul Wahid ini ganteng, tapi bininya satu. Setia dia, maka berprestasi pula, tamat pesantren pula. Maka datanglah saya, Bang Abdul Wahid mau jadi gubernur. Kata dia, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Usolli sunnatal istikharah gubernur lillahi ta'ala. Wah, rupanya dikabulkan Allah permintaan kita. Insya Allah kalau duduk dia, lancarlah jalan ke Tembilahan ini insya Allah. Kalau sudah lancar jalan ke Tembilahan, Ustaz Somad bisa datang ke Tembilahan. I'm coming. Sampai pulang. Sekarang kalau diundang, Ustaz bisa ke Tembilahan. Aduh maaf, penuh jadwal saya. Kata Ustaz Somad penuh, kata Ustaz penuh. Ini kenapa bisa datang kemari? Demi Bang Abdul Wahid jadi gubernur. Jangankan ke Tembilahan, ke tengah laut pun kita belum tentu juga mau. Jangankan cuman jalan belobang, jangankan cuman jalan becek, jangankan hujan lebat, kemanapun kita akan tempuh demi terpilihnya gubernur yang akan memperbaiki jalan-jalan kita insya Allah. Dari Pekanbaru 7 jam memutar ke Tembilahan. Rupanya nggak perlu lewat Japura, tak perlu lewat Inhu, sampai Pangkalan Kerinci, lewat Siket, belok kiri, masuk Bunut, ada rupanya jalan tembus ke Sungai Guntung. Ibu tahu? Tak tahu? Nanti ku ajak lewat situ. Bapak tahu? Alah, pura-pura tak tahu pula. Lewat Pangkalan Kerinci, belok kiri, Bunut, terus saja. Rupanya dari situ tembus ke Manda, terus ke Sungai Guntung. Ustaz tahu dari mana? Bukalah Google Map. Kita tengok tadi Google Map. Pangkalan Kerinci, belok kiri, Bunut. Oh, rupanya daratan semua nih Pak Wahid. Daratan semua ini Bang Abdul Wahid. Daratan semua nih Pak Ustaz. Kenapa Ustaz Somad selama ini nggak tahu kalau itu daratan? Karena waktu saya ceramah ke Sungai Guntung, saya tanya, Sungai Guntung ini di mana? Masih di dunia ini juga Pak Ustaz. Terus rute ke sana cemana? Ustaz nanti naik pesawat dari Pekanbaru turun di Batam. Dari Batam Ustaz naik speed ke Sungai Guntung. Berputarlah saya naik pesawat dari Pekanbaru ke Batam. Dari Batam naik speed ke Guntung. Rupanya bisa jalan darat dari Pangkalan Kerinci. Oh lah bodoh. Siapalah yang bisa membuatkan jalan ini?
maka kita mesti cari orang yang dari Indragiri Hilir supaya dia punya rasa cinta, punya rasa sayang. Ini orang Indragiri Hilir sedang bertaruh harkat martabat nama baik. Ini bukan sekedar pilkada ini. Ini tak sama pilkada dengan pilkabe. Ini 2024 bukan sekedar pilkada bagi kabupaten lain, ini pilkada. Bagi orang Pekanbaru ini pilkada. Bagi orang Kabupaten Rokan Hilir ini pilkada biasa. Tapi bagi orang Indragiri Hilir ini adalah pertaruhan nama baik, harkat martabat. Jangan sampai bagi Ustadz Somad ini harga diri Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad ini Ustadz internasional. Dan pikir Ustadz ece-ece. Saya nih profesor saya yang pertama dari University Islam Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam. Profesor saya yang kedua dari University Malaysia Sabah Malaysia. Profesor saya yang ketiga dari University Islam Melaka yang ketiga. Jadi itu yang menulis nama saya Profesor 1, tolong tambah 2 lagi. Terus untuk apa Ustadz berkeliling-keliling ke sana kemari? Ada yang mengejek saya di internet. Abdul Somad sekarang sedang jual obat. Aku bukan sedang jual obat, aku sedang jual Abdul Wahid sekarang. Saya kalau mau nyantai, saya cukup ngajar di kampus. Kalau saya mau nyantai, kenapa saya berteriak-teriak di tanah lapang? Asal ada pentas, nampak saya orang ramai, kan naik saya. Cucu Abdul Wahid. Asal nampak saya ada pentas, orang ramai, naik saya. Mohon maaf Pak Ustadz, ini bukan untuk kampanye, ini acara nikah kata dia Ustadz. Kenapa Ustadz mau begini? Demi supaya jalan ini mudah bagi masyarakat Riau. Kira-kira sanggup tak orang Riau membangun jalan-jalan di Riau ini? Dari mana duitnya? Riau ini kaya apa miskin? Minyak yang paling banyak menyumbang devisa negara di Indonesia dari provinsi mana? Apa pula Riau? Aceh. Riau masuk terbesar. Kelapa sawit paling banyak menyumbang untuk devisa negara dari mana? Hidup kamera nih kan? Kan orang tuh nonton, maksud tonton orang tuh, iya juga gitu ya. Dari Riau, tapi kita cuma dapat apanya? Kita cuma dapat lobang jalan belobang-lobang gara-gara sawit lewat. Jatuh sawitnya menimpa motor kita, rusak bannya, bocor langsung. Kita nggak dapat apa-apa guys. Padahal kita bisa dapat dana bagi hasil. DBH, dana bagi hasil. Maka perlu orang yang berani datang ke Jakarta, mengambil duit Riau, bawa balik ke Riau. Dan orang yang berani itu namanya, tahu orangnya. Datang dia ke Jakarta, diancamnya Jakarta. Hei Jakarta, bagi dana, bagi hasil duit minyak sawit ke Riau, bagi minyak Riau. Turun 1 triliun untuk dana bagi hasil sawit, turun 3 triliun untuk dana bagi minyak. Akhirnya Riau dapat duit. Itu beliau belum jadi gubernur, hanya baru DPR RI. Kalau jadi gubernur dia nanti insya Allah hujan duit di Riau nih insya Allah. Amin ya Rabbal. Memang badannya kecil aja, tapi dia berani. Untuk apa besar-besar tak berani? Kalau ada besar tak berani, gulai aja di sate. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti ada anak muda Riau yang berani naik ke Jakarta, mengambil duit Riau, bangunkan ke jalan-jalan di Riau. Betul? Kenapa Ustadz berapi-api malam ini? Nggak tahu lah, tak kena pakai jaket baru ini, panas saja bawaannya. Tak karena belum mandi.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau tuan pergi ke Makkah, bilanglah mantap. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa sambal kuini. Kalau kamu mau hidup bermarwah, pilihlah permadani. Sebetulnya bukan itu tadi mau saya pantunkan, tapi itu pula terkeluar dari mulut saya. Memang rupanya udah berjodoh lah antara bermarwah dengan permadani. Jadi kalau untuk gubernur itu kan nomor 1, kalau untuk bupati nomor. Jadi cemana mengkampanyekannya? Udah aja begini ya. Ini kan 2, ini 1. Jadi kalau ditanya orang, kau pilih mana? Udah aja, nggak usah cakap-cakap. Kau pilih mana? Bilang. Bisa? Bisa. Coba praktekkan. Ibu pilih mana? Pandai. Bapak pilih mana? Kalau ada orang yang tak paham, kasih dia pantun. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Bisa ibu? Bisa pak? Oke, ku ajarkan sekarang. Kalau tuan pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi ke yang lain. Bisa? Jadi kapanlah kami bacakan pantun nih Pak Ustadz? Pas di TPS nanti. TPS itu kan macam lubang WC kan? Rame situ kan? Pas mau mencucuk, kawan sebelah bilang, kalau tuan mau pergi sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada kawan Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Cus. Kalau dia nanya, kau pilih mana? Bilang. Bisa? Besok pagi pas mau belanja beli kangkung. Ibu kan beli kangkung. Tanya sama kangkung, kau beli kangkung? Kangkung. Kalau tuan pergi ke Bandung, jangan lupa beli putu. Kalau kau beli kangkung, jangan lupa cucuk nomor. Kami tak beli kangkung Pak Ustadz, kami beli bayam. Kita buatkan pantun bayam. Kalau tuan beli ayam, ayamnya dimasak betutu. Semua yang makan sayur bayam mencucuk nomor. Untuk gubernur. Kalau untuk bupati, apalah susahnya itu. Bisa? Ajak kawan, tetangga, jiran, anak, menantu. Panggil menantu. Menantu, ini kau sebentar. Kau untuk gubernur nomor berapa? Nomor 1. Kalau tidak, pecat kau jadi menantu. Bisa bu? Takut pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini saya tengok ke kanan ke kiri tak ada, yang gendangnya di mana?
Oh, di belakang orang ini rupanya. Anak-anak muda pula yang begadang. Ibu kalau mau cari menantu, itulah orangnya. Siap kalian jadi menantu ibu-ibu nih? Mau mengangguk pula. Udah aku iklankan nggak laku juga, tak salah aku lagi. Kenapa Ustadz iklankan orang nih? Karena aku dulu tak laku-laku. Liku-liku laki-laki yang tak laku-laku karena luka-luka. Pulang dari Mesir bawa ijazah LC. Pulang dari Maroko bawa ijazah MA. Balik ke kampung cuman seminggu tahan di rumah. Habis seminggu apa kata almarhumah mak nih? Pergilah kau ke Pekanbaru, udah pokak telingaku dah. Tetangga asik bertanya, kerja di mana sekarang? Ngajar di mana sekarang? Mau sumbat karena sambal belacan dulu. Saya susah dapat kerja dulu waktu pulang dari Maroko, payah mengajar. Maka saya minta ke Bang Abdul Wahid, jangan lagi orang Riau susah mencari kerja macam Abdul Somad dulu. Buka lapangan kerja. Maka Bang Abdul Wahid menyanggupi perusahaan-perusahaan 60% pegawai karyawannya wajib diambil dari anak tempatan dari Riau. Jangan lagi kita cuma dapat kebagian security centeng karena kumis melintang badan besar. Yang kumis melintangnya itu singgung. Kalau tuan masak tumis sayur katku, semua yang berkumis mencoblos nomor untuk yang gubernur, untuk bupati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika turun pesawat landing, ladies, apa kata pramugari di pesawat? Ladies and gentlemen, kepala bekudi stempel semen. Prepare for landing. Persiapan untuk landing Sultan Syarif Kasim Airport. Begitu turun di Bandara Sultan Syarif Kasim Airport Pekanbaru, orang pun penasaran. Apa yang pertama ditengok nanti sampai Pekanbaru? Apa yang pertama dipandang sampai Pekanbaru? Ini kampungnya Ustadz Abdul Somad. Apa yang pertama nampak? Landing pesawatnya jam 8 malam. Yang pertama ditengoknya asap jagung bakar. Di depan pernah MTQ orang jagung bakar. Katanya negeri Madani, katanya negeri Islam, katanya negeri Melayu. Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Minangkabau, oh patut orang ini ketawa, rupanya bajunya Laskar Melayu. Laskar Melayu, kalau tak ada Islam, jangan Laskar Pelangi. Saudara yang dimuliakan Allah, Laskar Pelangi, mantap. Apa hilang pula bahan? Melayu adalah Islam. Melayu tanpa Islam hilang me-nya, tinggal layunya. Saya bukan orang Melayu Pak Ustaz, saya Minangkabau. Minangkabau adalah Islam. Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal Kabawang. Saudara yang dimuliakan Allah, saya mau gubernur yang membangun Islamic Center di Purna MTQ, Gedung Manjulang, sehingga kita sebagai orang Riau bangga punya Islamic Center yang megah, tempat belajar semua orang, tafsir Quran, qiraat Quran, kaligrafi Quran, semuanya belajar di pusat kajian Al-Quran Riau. Ibu setuju dengan ide saya ini? Bapak senang menerima ini? Syaratnya dudukkan Abdul sebagai gubernur Riau, insya Allah. Ini saya curiga nih sama Ustadz Somad ini. Jangan-jangan dia kesana kemari tabligh akbar, nanti kalau Bang Abdul Wahid jadi gubernur, dia jadi kepala dinas. Saya tidak ada perjanjian pribadi dengan Bang Abdul Wahid. Ini jangan-jangan Ustadz Abdul Somad ini kesana kemari bersama Bang Abdul Wahid. Nanti kalau terpilih Bang Abdul Wahid jadi gubernur, jangan-jangan dia minta proyek pengaspalan jalan. Tidak ada. Abdul Somad tetaplah menjadi guru mengaji. Saya hanya ingin dapat amal jariah, dibangunnya Islamic Center sampai hari kiamat. Hari mau mati meninggalkan belang,
gajah mati meninggalkan gading, gubernur mati meninggalkan utang, meninggalkan Islamic Center. Sampai hari kiamat mengalir ke kita semua yang memilih orang baik ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Nanti kalau ada orang yang bertanya, kenapa Abdul Somad itu mengajak orang memilih Abdul Wahid dan Permadani, bisa Bapak Ibu jawab? Ingat? Sedang saya aja nggak ingat. Aku aja dari awal tadi nggak ingat apa yang udah aku sampaikan. Tapi jangan khawatir. Kenapa? Karena yang saya sampaikan malam ini bisa ditonton ulang di rekaman channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi malam ini yang merekam bukan cuma kamera official, bukan cuma kamera panitia, semua ibu-ibu tangannya pun berubah menjadi stand kamera. Hati-hati sampai pulang begini terus. Sampai bapak-bapak pun Masya Allah, inilah kamera yang insya Allah masuk surga sama orangnya sekalian. Namanya apa? Smartphone. Smart artinya cerdas. Phone, smartphone. Handphonenya cerdas. Banyak sekarang handphonenya cerdas, orangnya bongak. Tapi ini tidak ada di Tembilahan. Di Tembilahan ini handphonenya cerdas, orangnya lebih cerdas lagi. Betul? Terkejut kami sama Bang Abdul Wahid tadi pas datang. Di mana-mana kami kalau acara pengajian sama Bang Abdul Wahid, turun kita menyapa jamaah, kita mesti salaman dengan jamaah. Tapi begitu sampai di Tembilahan, turun kita, jangan, gawat ini. Banyak emak-emak garis keras. Akhirnya Bang Abdul Wahid pindah ke mobil saya, kami berdua masuk mobil ke dalam sampai ke tangga. Kenapa? Karena sangat kredit, nggak bisa kita jalan. Jangan jalan Pak Ustadz, kredit gawat, tangan bisa copot. Memang inilah kota yang paling militan dalam dakwah, inilah Tembilahan. Di tempat lain Ustadz kalau tausiah orangnya biasa-biasa aja, tapi ini Tembilahan Ustadz Abdul Somad, ini orangnya militannya tinggi, ini semangat dakwahnya luar biasa, ini semangat ngajinya luar biasa, ini semangat maulidnya luar biasa. Mudah-mudahan semangat nyoblosnya juga luar biasa. Saya yakin dan percaya suara Bang Abdul Wahid akan terbesar di antara 12 kabupaten adalah di Tembilahan ini. Wajib ukurnya, karena ini terkait dengan harkat dan apa pula martabat? Martabat. Coba tengok gambar saya dipajang Abdul Somad, tapi di belakang tuh gambar saya pula yang paling besar. Kalah gambar Pak Feryandi, kalah gambar Pak Dani, kalah gambar Pak SF Arianto, kalah gambar Pak Abdul Wahid. Kenapa dibuat gambar saya paling besar di situ? Karena badan saya kecil. Jadi gimana caranya biar supaya Ustadz ini nampak besar? Dibuat untuk, saya minta sama panitia, mana panitia? Saya minta panitia bisa dijaga gambar kami di belakang nih, bisa. Nanti kalau sudah habis acara gambar nih jangan diserak, jangan dibuang ya. Karena di beberapa tempat ku tengok habis pileg kemarin beberapa gambar itu dijadikan penutup WC. Penutup WC. Pas pula di situ coblos nomor gitu. Bisa kalian bayangkan kalau gambar saya itu dijadikan penutup WC, pas gambar tuh arah ke dalam. Kira-kira mau tak keluar Pas tengok ada Ustadz Somad. Jangan dibayangkan sekarang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau saya tengok dari ketawa Bapak Ibu yang lepas ini nggak ada utang ini. Iya. Karena kalau orang ada utang mana bisa ketawanya lepas begini. Dipancing sedikit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sehebat apapun Abdul Somad keliling ke sana kemari, kalau tidak ada persetujuan Allah tak jadi. Betul? Innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Masih ada 23 malam lagi.
Besok tanggal berapa? 5. Mencucuk tanggal berapa? 27. Dengan malam ini masih ada 23 malam lagi sholat hajat. Usolli sunnatal hajat. Ditanya kawan, kau sembahyang hajatnya apa? Rahasia aku dengan Tuhan. Jangan takut untuk menyebutkan hajatnya. Usolli sunnatal hajat, bermarwah lillahi ta'ala. Gak jelas kalau bermarwah Pak Ustaz, sebutkan namanya. Usolli sunnatal hajat. Ya Allah, dudukkanlah Bang Abdul Wahid orang kampung kami dan Pak SF Arianto jadi gubernur, wakil gubernur Riau 2025-2030. Allahu Akbar. Setelah itu di sujud terakhir mintakan kepada Allah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'akfiru fihi doa. Perbanyaklah doa ketika sedang bersujud. Ini banyak orang sekarang sholat sujudnya macam stempel pos. Tup 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 tup. Tak sempat keningnya itu menempel ke lantai. Kata lalat, lama pula aku menempel lagi gitu. Maka di sujud terakhir itulah minta kepada Allah. Kalau tak bisa bahasa Arab, minta dalam hati. Ya Allah, dudukkanlah Bang Abdul Wahid jadi gubernur Riau ya Allah. Dudukkan Permadani jadi bupati, wakil bupati Inhil ya Allah. Mudah-mudahan tak tahu entah dari mulut yang mana doa kita ini dikabulkan Allah. Sebanyak ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ustaz Abdul Somad yang kami muliakan, Ustaz Abdul Somad di atas pentas, Ustaz Abdul Somad di atas Permadani. Boleh jadi yang di bawah sana, yang di atas rumput, yang di atas tanah jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Betul? Betul pula kata orang. Memang payah ya ngomong sama orang jujur. Apalah salahnya waktu aku bilang gitu, kalian pura-pura diam aja tadi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa merubah Riau kecuali kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Indragiri. Kita tidak lagi tinggal di kerajaan Siak Sri Indrapura. Kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Memilih kekuasaan tidak pakai monarki, tapi pakai demokrasi. Suara terbanyak itulah yang akan menang. Siap memenangkan bermarwah, siap memenangkan Permadani. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Itu kalau saya bertakbir itu berarti udah 45 menit saya ceramah. Kalau dengar Abdul Somad bertakbir itu udah 45 menit, dia mau ngetes suara masih kuat atau tidak. Nah, kalau begini bunyinya insya Allah, kira-kira kalau saya tausiah sejam lagi masih sanggup? Bapak kalau saya ceramah sejam lagi masih kuat? Aku tak kuat. Ini dari pagi tadi begoyang ini mata ini. Ini besok pagi lagi kami keliling lagi. Ini hari Rabu nanti keliling. Besok Indragiri Hilir, Indragiri Hulu. Rabu Indragiri Hulu, Pelalawan. Pulang ke Pekanbaru. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti ketika datang pelantikan Bapak Abdul Wahid SF Arianto dan Permadani insya Allah. Di saat itulah baru kita istirahat. Betul? Apa pula betul? Setelah duduk orang ini, berdatanganlah jamaah ke rumah. Ustadz, masukkan anakku pegawai. Enggak ada yang namanya istirahat itu. Nanti kalau anak ini sudah kuliah istirahat, pas anak kuliah tak bisa istirahat. Kenapa? UKT mahal. Nanti kalau anak ini udah kerja istirahat, pas anak udah kerja tak juga bisa istirahat. Orang nanya, anaknya kapan nikah? Nanti kalau anak ini udah nikah istirahat, pas anak udah nikah tak juga bisa istirahat. Kenapa? Orang nanya, kok belum punya anak? Nanti kalau anak ini udah punya anak istirahat, tak juga istirahat. Kenapa? Ditumpangkannya pula anaknya. Mak, jaga anak aku nih mak. Istirahat itu kapan Ustadz? Istirahat itu nanti di surga bersama kamu Besti. So sweet.
Istirahat itu letaknya di hati. Hati itu istirahat dengan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini pilkada ini banyak fitnah-fitnah kan, banyak caci maki kan. Jangan ngomong kasar, siap? Jangan kirim-kirim berita hoax, siap? Tenangkan hati dengan zikir. Kau tadi malam datang ya Ustaz Somad itu, apa kau datang itu, ngapa pilih-pilih wahid? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah. Tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali dengan zikir. Jangan tertelan berita hoax, jangan termakan isu, karena kita masih makan. Jangan mau diadu domba, karena yang mau diadu itu hanya kita. Mana ada lembu mau diadu? Nyari-nyari gara-gara aja. Saya udah seumur ini, udah 27 tahun umur saya ini. Belum, kenapa kalian komplain? Belum pernah saya menengok mau lembu itu diadu lagi. Kecuali pas mau Idul Adha, itu bukan diadu, mengamuk dia memang. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki bisa berkurban Idul Adha. Kenapa cerita kurban pula sekarang? Gimana lah masyarakat mau berkurban, daya beli murah, duit tak ada, anak tak bisa sekolah. Anak saya Pak Ustadz gak bisa masuk kelas karena 3 bulan gak bayar uang sekolah. Cicilan baju gak bisa dibayar Pak Ustadz. Bapaknya mana Bu? Bapaknya meninggal Bang. Mendengar ibu ini meninggal, bergetar jantung saya. Kenapa? Karena berarti saya menyelamatkan anak yatim. Bukan saya bergetar menghadapi ibu ini, menghadapi bini saya di rumah. Saya hanya bisa menggratiskan anak santri setahun 25 orang. Alhamdulillah berkat doa Bapak Ibu, saya setahun menggratiskan 25 orang, kelas 1 SMP, kelas 2, kelas 3, kelas 1 aliyah, kelas 2, kelas 3, 25, jadi berapa semua? Memang kalau jam-jam segini ini payah ngitung memang. 150. Saya cuman bisa menggratiskan santri 150 orang. Dari mana Ustaz dapat duit? YouTube. 1 bulan duit YouTube ini dapat 100 juta. Habis tak ada saya ambil seperak pun. 100 juta itu untuk gaji guru, beli beras, beli minyak, uang asrama, bayar listrik, bayar air. Habis semuanya untuk biaya santri. Maka banyak yang ngadu. Terus anak kami gimana Pak Ustadz? Solusinya kita mesti mencari gubernur yang siap memberikan beasiswa, dan gubernurnya sudah dapat, namanya Abdul. Jelas? Apanya yang jelas? Kenapa kita mesti memilih orang ini? Karena Abdul Somad punya harapan yang besar, dan itu hanya bisa diwujudkan oleh Abdul. Sebetulnya sesama Abdul dilarang saling mendahului, tapi beliau duluan tadi, karena memang menurut urutan Abdul Wahid lebih dulu daripada Abdul. Di mana-mana kadang saya baru tausiah 15 menit jamaah tuh, tapi di tembilahan tengoklah mata saya tajam dari tadi.
Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa banyu. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru disinilah ada jamaah di balik pokok kayu. Ya asal jamaah duduk di bawah, ini balik-balik pokok kayu pun datang. Tinggal kasih turun hujan sedikit sama bunga-bunga, jadi. Baru keluar suara dari sini.